Ayolah, Munil. Tidak ada siapa-siapa yang melihat kita. Jangan! Tidak ada siapa-siapa. Jangan, Jamlah! Ayo, Munil. Kenakan ini. Munil, besok kita masih harus melakukan perjalanan. Istirahat dulu. Kalau memang menurut Tuan saya cantik dan menarik, kenapa Tuan tidak menyentuh saya semalam? Astaghfirullahalazim. Bukankah biasanya jika seorang laki-laki sudah berduaan dengan seorang wanita, dia tidak dapat menahan hawa nafsunya lagi? Ya, seandainya aku tidak melakukan hal itu. Pada hakikatnya, ini adalah pertolongan Allah. Dan secara hukum, berzina adalah satu dosa besar. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Monil bermesraan dengan orang asing itu. Ternyata dugaanku tidak meleset. Bahwa sudah sejak lama si Monil itu mencintai orang asing. Ustadz, Soban dan anak buahnya makin meningkatkan tekanan dan penindasannya terhadap kami. Beberapa waktu lalu, rumah-rumah kami digeledah oleh mereka. Kalau mereka menemukan bukti-bukti keislaman, mereka tidak segan-segan menyiksa, bahkan membunuh. Jangankan kita. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya mendapat perlakuan yang sangat buruk. Bahkan jauh lebih berat dari apa yang kita alami. Oleh karena itu, sebetulnya kita harus bersyukur. Maaf Ustadz, kita ini dianiaya. Kenapa mengatakan kita harus bersyukur? Ya, karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang diberi hidayah olehnya. Nah, ketahuilah bahwa harta bagi manusia yang paling berharga
adalah iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam itulah manusia akan beroleh keberuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Seandainya kita selama ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam penderitaan, itu sekedar cobaan dari Allah untuk menguji keimanan kita. Coba lihat, siapa yang datang? Hati-hati Ustadz, dia Suhundaru, orangnya Soban. Maaf, kalau kedatangan saya ini mengganggu. Bukankah kau Suhundaru, orangnya Soban? Mau apa kau datang kemari? Saya mencari orang asing yang bernama Ibnu Sabil. Menurut keterangan dari orang-orang yang bertemu saya di jalan, katanya ada di sini. Aku Ibnu Sabil. Ada apa Anda mencariku? Benarkah yang ada di hadapan saya ini Tuan Ibnu Sabil? Ya, aku Ibnu Sabil. Silahkan, sampaikan apa maksud Anda. Apakah kau disuruh Soban untuk menangkap Ustadz kami? Memang benar, saya orangnya Soban. Tapi sudah lama saya tidak sejalan dengan mereka. Malah saya datang ke sini untuk meminta tolong pada Anda. Begini Tuan Ibnu Sabil, tentunya Anda kenal dengan gadis yang bernama Monil. Monil? Ya. Saya ingat wanita itu. Monil sudah kuanggap seperti cucuku sendiri. Saat ini, dia dalam kesulitan. Saya membutuhkan pertolongan Tuan Sabil. Apa yang terjadi dengannya? Sekarang dia berada dalam kurungan Soban. Karena Soban tahu kalau Monil berhubungan baik dengan Tuan. Saya khawatir dia akan disiksa, diperkosa, bahkan dibunuh Tuan. Baik. Insya Allah, aku akan membantunya. Tunggu. Maaf Ustadz. Jangan percaya begitu saja pada kata-katanya. Aku khawatir. Ini merupakan satu perangkap untuk menangkap Ustadz. Yakinlah, Allah bersama kita. Insya Allah aku akan datang. Sekarang, kembalilah. Tidak Tuan. Saya ingin kembali bersama Tuan. Jangan. Seandainya ada orang yang melihat kau berjalan dengan saya, itu akan lebih menyulitkan dirimu. Baik. Kalau begitu saya permisi. Katakan, di mana tawanan wanita itu? Tidak tahu, Tuan. Katakan, kalau tidak aku patahkan. Ya, baik, Tuan. Tapi tolong jangan patahkan tangan saya, Tuan. Di mana? Gadis itu ada di belakang sana. Baik, awas kalau kau bohong. Tunggu sampai aku kembali.
Coba lihat. Lebih baik kau turuti saja apa kata Tuan Soban. Ah, gadis bodoh. Jangan diam saja. Ayo bicara. Ayo. Ayo bicara. Sabil? Mari. Ke sana. Berdebah kalian semuanya. Susah payah aku memancing orang itu untuk datang ke sini. Tapi kalian tidak mampu menangkap orang asing itu yang sudah masuk dalam perangkapku. Ternyata kekuatan kita tidak cukup untuk melumpuhkan orang asing itu, Tuan. Dia begitu tangguh untuk kita hadapi. Kalau begitu, kita laporkan saja pada Yang Mulia Raja Namut. Baiklah. Kalau begitu kita harus menggunakan kekuatan tentara kerajaan Namut. Bagaimana keadaanmu? Sudah lebih baik, Tuan. Apa yang mereka lakukan terhadapmu? Sebetulnya tujuan Soban menangkapku adalah untuk memancing agar Tuan datang. Dan mereka berharap dapat menangkap Tuan dengan mudah. Begitu. Lalu? Lalu seandainya Tuan sudah tertangkap, tujuan mereka selanjutnya adalah menjadikan saya sebagai gundiknya Soban. Tuan, saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuan. Seandainya Tuan tidak datang, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Mungkin mereka akan memperlakukan saya dengan buruk. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena pada hakikatnya, Allah lah yang telah menolong kamu. Benar begitu? Ya. Lalu, kalau saya ingin mengucapkan terima kasih sama Tuhanmu, bagaimana caranya? Caranya, laksanakan seluruh perintahnya dan jauhkan larangannya. Artinya, saya harus masuk dalam agama Tuan, lalu meninggalkan Tuan Atar. Betul. Tidak, Tuan. Saya belum meninggalkan Tuan Atar. Karena saya takut Tuan Atar marah dan murka terhadap saya. Maaf, Tuan. Kalau itu saya tidak bisa, Tuan. Allah tidak memaksakan manusia di dalam beragama. Berarti, kalau saya menyembah Tuan Atar, artinya sama saja dengan menyembah Tuhanmu, kan? Tidak berarti demikian. Dalam hidup ini cuma ada dua jalan. Ke surga atau ke neraka. Dalam hal inilah Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan nasibnya. Mau ke surga atau ke neraka. Artinya kalau saya tidak menyembah Tuhanmu, saya akan masuk neraka? Ya. Karena Allah adalah Tuhan yang sebenar-benarnya.
Allah, Tuhan yang maha hidup, tidak pernah mati, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Oleh karena itu, apabila ada manusia menuhankan selain Allah, artinya dia mengingkari keberadaannya. Berarti dia telah melakukan kesalahan yang terbesar di dalam kehidupan beragama. Oleh karenanya, manusia itu masuk neraka. Lalu? Lalu kau kuantar pulang. Tapi... Mari pulang. Dai, Dai. Lihat, Kak Munil datang. Kak Munil? Kak, kakek Sundaru, Kak. Kakek Daru kenapa? Hah? Tuan Sabil, silakan masuk, Tuan. Tuan, tolong dia, Tuan. Siapa dia? Beliau adalah sahabatnya ayah saya, Tuan. Sejak ayah saya meninggal, saya dan adik saya tinggal dengan beliau. Tolong ambilkan aku segelas air putih. Ini airnya, Tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirsyaafi. Bismillahilkafi. Bismillahilmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nanti kalau dia sadar, minumkan air ini. Iya. Dia cuma kena gangguan kecil. Insya Allah sebentar lagi dia sadar. Terima kasih, Tuan. Sebaiknya kalian tingkatkan kewaspadaan dan penjagaan. Baik, Tuan. Aku permisi dulu. Pantas saja kakak suka pada orang asing itu. Maksudku Tuan Sabil. Walaupun orangnya tidak muda lagi, tapi kelihatannya dia jantan dan simpatik. Entahlah, Edai. Kakak sendiri tidak tahu apa yang kakak rasakan saat ini. Yang jelas, kakak selalu merasa tenang dan nyaman bila berdekatan dengan dia. Itu namanya kakak sedang jatuh cinta. Kamu kok jadi sok tahu gitu sih? Kepala adat Kafru, bagaimana keadaan wilayahmu dan upeti apa yang kau bawa padaku? Terpujilah Tuan Atar dan berbahagialah Maharaja Namut. Mengenai daerah di wilayah kami cukup aman, tidak ada keluhan bagi rakyat kami. Dan kali ini hamba membawa upeti dari hasil petani panen tahun ini. Dan juga kami membawa kepingan-kepingan emas yang dapat kami kumpulkan dari para penjudi dan peternak babi yang mulia. Bagus, bagus. Baiklah, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Dan bagaimana dengan kau, Soban?
Terpujilah Tuhan Atar. Dan sehat sejahteralah pemimpin tertinggi kami, Raja Namut, dalam kebahagiaan selama-lamanya. Namun hamba mohon ampun beribu ampun yang mulia. Karena mungkin persembahan yang akan kami berikan tidak sesuai dengan upeti pada masa-masa sebelumnya. Hei, kenapa lagi kau? Bukankah biasanya kau memberi upeti yang lebih besar dari kepala-kepala adat yang lain? Ada dua hal penting yang harus kita perhatikan, Yang Mulia. Pertama, sudah beberapa purnama ini, hujan tidak pernah lagi turun, sehingga tanah menjadi kering kerontang dan bencana terjadi di mana-mana. Itu berarti Tuan Atar telah murka kepada kalian. Benar, Yang Mulia. Cepat katakan, ada apa sebenarnya? Inilah yang kedua, Yang Mulia. Ada seorang asing yang berkeliaran di wilayah hamba dengan menyebarkan ajaran sesat, sehingga banyak menyebabkan warga hamba menjadi sesat, Yang Mulia. Hamba yakin, Yang Mulia, hal inilah yang menyebabkan Tuan Atar menjadi murka. Kenapa tidak kau bunuh saja orang itu? Kenapa? Dia bukan tandingan hamba, Yang Mulia. Sudah berbagai macam cara kami lakukan untuk membunuhnya. Namun sampai saat ini belum juga berhasil. Dasar bodoh kau, Soban. Siapa orang itu? Namanya Ibnu Sabil, Yang Mulia. Ibnu Sabil? Iya, Yang Mulia. Jelas, dari namanya saja dia pasti bukan penduduk negeriku. Iya, dia datang dari negeri Maghribi, Yang Mulia. Ah, aku tidak peduli. Mau datang dari negeri Maghribi, mau datang dari langit, mau datang dari bulan, matahari, itu urusanmu. Urus sendiri. Ampun, Yang Mulia. Soban, mengurusi satu orang saja kau tidak mampu. Bagaimana bila kau berperang seperti aku? Menghadapi ratusan orang sekaligus. Panglima Babros, kuperingatkan kau. Kali ini kau jangan anggap remeh dia. Iya, benar, Panglima. Sudahlah. Monil, apa Tuan Sabil tidak mempengaruhimu untuk memeluk agamanya? Sama sekali tidak, Kek. Bahkan Tuan Sabil mengatakan kalau Tuhannya tidak pernah memaksakan umat manusia untuk memilih agama. Menyebarkan agama baru, tapi tidak mempengaruhi. Bahkan tidak memaksa orang untuk menganut agamanya. Sangat jauh berbeda dengan rahib-rahib kita dalam menyebarkan agama. Mereka menggunakan kekuatan untuk menekan dan memaksa rakyat agar menyembah Tuhan Atar. Apa mungkin Tuan Sabil bisa berhasil? Sebagaimana saya dan kakek ketahui, pengikut Tuan Sabil semakin hari semakin banyak saja, kan? Ya, sungguh aneh. Menurut saya, ajaran Tuan Sabil itu memang baik, kakek. Karena saya pernah merasakannya sendiri di saat sedang berduaan dengan Tuan Sabil. Dia dapat menahan hawa nafsunya karena dia takut dengan ajaran agamanya. Kakek juga mengagumi ajaran Tuan Sabil. Monil, sebaiknya ikuti saja ajaran Tuan Sabil, nak. Kakek ini ada-ada saja. Memang sulit dipercaya. Untuk menghadapi seorang musuh saja kita tidak mampu. Tapi pada kenyataannya, si Sabil itu memang sulit ditaklukkan. Tapi aku belum berputus asa untuk bisa menangkap orang asing itu. Karena kita belum mengerahkan seluruh kemampuan kita. Berbagai upaya telah kita lakukan untuk menangkapnya, termasuk membuat Sabil palsu. Tapi kita selalu gagal. Bahkan seorang sahabat kita, Omon, menjadi korban taktik kita sendiri. Bagaimana menurutmu, Rahib Margot? Sehebat-hebatnya pria, dia akan takluk dengan pesona wanita. Maksudmu? Kirimkan aku seorang wanita cantik. Nanti aku yang mengatur. Sementara hal itu diupayakan, pembersihan terhadap orang-orang yang mengikuti ajarannya harus tetap dilakukan. Dan Sabil harus tetap dibunuh. Hei, tunggu.
Ada apa, Tuan? Ayo katakan, di mana Ibnu Sabil berada? Saya tidak mengenalnya, Tuan. Jangan bohong kalian. Sungguh, Tuan. Kalau kalian melihatnya, jangan lupa laporkan padaku. Baik, Tuan. Hei Pak Tua, di mana Ibnu Sabil? Tidak tahu, Tuan. Geledah! Tidak ada siapa-siapa. Kalau kau sembunyikan dia, ku tebas leher kau. Jalan. Apa kalian pernah melihat orang asing melintas di sini? Orang asing? Oh, iya, iya. Aku pernah melihat dia melintas di hutan ini. Tubuhnya tinggi besar, brewok, dan cabangnya tebal. Dia membawa keledai, kan? Bukan. Kau pernah melihat? Rasanya aku pernah melihat. Pakaiannya biru dan bawa pedang besar, berkumis tebal. Bukan. Dia berpakaian serba putih, menunggang kuda hitam, dan bersenjatakan panah. Apakah Tuan mencari Dewa Amor? Bukan. Dia orang yang sangat berbahaya. Kalian bisa dibunuhnya. Itulah sebabnya kalau kalian bertemu dengannya, bunuh lebih dulu. Apakah dia sejahat itu? Awalnya, kalian ditawarkan untuk masuk agama barunya. Setelah kalian mau, kalian akan dibunuh dengan pedang atau dengan anak panahnya. Setelah itu dia melarikan diri entah kemana. Baiklah kalau begitu. Kami akan berhati-hati. Ayo jalan. Bodoh dia. Dengan penampilan seperti ini, insya Allah orang-orang Soban tidak akan mengenaliku.
bertanya. Sepertinya saya baru pertama kali melihat tuan-tuan datang kemari. Hei, siapa dia? Maaf tuan, saya pemilik tempat hiburan ini. Aku seorang saudagar. Kami sengaja datang kemari untuk menghibur diri. Setelah itu, kami akan melanjutkan perjalanan. Oh iya. Silakan tuan. Tunggu. Maaf tuan, ada apa? Siapa gadis yang sedang bernyanyi itu? Oh, itu Revala. Apa tuan tertarik padanya? Kau tahu betul seleraku. Dia memang cantik dan menarik, tuan. Tapi, sampai saat ini, belum ada lelaki yang mampu memikatnya. Kau hebat, Tuan. Togop. Iya, Togop. Bisa kau panggilkan gadis itu? Bisa, Tuan. Sebentar ya. Ya. Jangan Tuan salah paham. Janganlah. Bukannya aku merayu. Suaramu bagus sekali. Siapa namamu? Revala, Tuan. Aku suka. Terima kasih, Tuan. Mari minum, Revala. Maaf, Tuan. Aku tidak minum arak. Mari. Kau tidak minum dan tidak mau disentuh laki-laki. Tapi kau berada di tempat seperti ini. Kenapa? Pekerjaanku memang penyanyi. Tidak lebih dari itu. Aku berada di tempat seperti ini karena aku membutuhkan uang yang sangat banyak untuk membiayai anakku. Karena aku tidak punya suami. Oh, aku sangat terharu sekali mendengarnya. Tapi ini suatu yang kebetulan untukmu. Aku punya pekerjaan besar untukmu. Kalau kau mau, berapapun yang kau minta, pasti akan kuberikan. Pekerjaan apa itu, Tuan? Nanti akan kuceritakan. Sekarang, terimalah ini untuk bekal keluargamu di rumah. Besok pagi-pagi, bersiaplah. Kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Kenapa ya orang-orang kepala adat begitu mati-matian mencari orang asing itu? Menurut Tuan Hamar, orang asing itu berbahaya. Pikir, Pak. Kuranginlah ya. Iya, silakan Pak. Coba yang ini, Pak. Barangnya bagus. Silakan Tuan. Silakan, Pak. Begini, yang dimaksud berbahaya oleh Tuan Hamar. Itu bagus. Ajaran orang asing itu bisa mempengaruhi penyembah-penyembah Tuan Adat. Benar juga ya. Lama-lama agama nenek moyang kita bisa habis. Tolong ya. Menurutku, biar saja dia menyebarkan agama baru. Yang penting dia tidak memaksakan orang. Yang mau ikut boleh. Yang tidak pun boleh. Iya kan? Sudah. Kalau kita membicarakan orang asing itu saja, tidak ada habisnya. Betul. Yuk, kita lanjutkan urusan kita masing-masing. Iya. Ayam, Pak. Ayam sayur. Ayam. Dari mana ya? Boleh saya lihat? Apa tugasku, Tuan Soban? Tugasmu hanya satu, Revala. Yaitu membunuh seorang laki-laki yang sangat dibenci di negeri ini. Membunuh? Iya. Tentunya tidak dengan pedang, Revala. Dengan cara apapun juga aku belum pernah melakukannya, Tuan. Kalau benar itu perintah Tuan, aku akan mengembalikan semua uang Tuan. Aku hanya ingin menyanyi dan menghibur, bukan membunuh. Tidak bisa, Revala. Karena aku telah menceritakan rencanaku kepadamu. Itu berarti kau telah masuk dalam kelompokku. Aku tidak bisa membiarkanmu pulang, karena kau bisa membocorkan rahasia ini. Tidak, Tuan.
aku akan merahasiakannya. Tapi tolong kali ini izinkanlah aku pulang, Tuan. Revala, kau tidak punya pilihan lain. Membunuh laki-laki itu atau kau yang kubunuh? Baiklah, Tuan. Aku akan melakukannya. Kalau memang hanya itu pilihanku. Tapi bagaimana caranya? Bagus. Bagus, Revala. Nanti Tuan Margot yang akan menceritakan padamu bagaimana caranya membunuh orang dengan indah sekali. Tanpa darah, bahkan tanpa rintihan. Sehingga kau tidak perlu merasa berdosa karena telah membunuhnya. Bukan begitu, Rahib Margot? Ada satu hal yang membuat aku kagum pada Tuan Sabil, yaitu keberaniannya, ketulusan hatinya untuk menyebarkan agama yang dianutnya. Yang pasti dia tidak mendapatkan apa-apa dari penguasa di negeri ini. Tidak seperti Margot yang mendapatkan upah dari Soban atau Rahib Murdis dari Raja Namut. Iya ya, aku juga merasa aneh, Kek. Kenapa Tuan Sabil mau menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyebarkan agama barunya itu? Agama Tuan Sabil bukan agama baru. Sebut saja nama agamanya Islam. Kakak yakin bahwa Tuan Sabil tidak ada maksud lain datang ke sini? Kalau Tuan Sabil punya tujuan lain atau mencari harta untuk datang ke sini, dia pasti sudah bergabung dengan kepala adat Soban. Dan dia bisa masuk wilayah istana. Dengan demikian dia bisa mendapatkan harta yang banyak di sana. Tapi lihat pada kenyataannya, dia justru menentang para penguasa jahat itu. Saat kakek bertemu dia di suatu tempat, kakek melihat dia duduk sama rendahnya dengan orang-orang desa. Padahal kalau kita lihat pakaiannya, cara bicaranya, dan kesopanannya pada orang lain, nampaknya Tuan Sabil bukan dari golongan orang rendah. Kenapa ada laki-laki seperti dia ya? Apa maksudmu, Monil? Entahlah, kakek. Di saat saya sedang berduaan dengan Tuan Sabil, saya merasa begitu dekat sekali dengan dia. Seperti dengan kekasih, Kak. Entahlah, kakak tidak tahu. Tapi ada satu hal yang membuat kakak sangat tertarik padanya. Dia seorang laki-laki yang berbudi luhur. Dia sangat menghargai wanita. Dan dia tidak pernah kurang ajar seperti laki-laki pada umumnya di saat mendapatkan kesempatan. Ya, aku memang jarang mendengar pria seperti itu. Kamu suka sama dia juga ya? Kakak ada-ada saja. Ya sudahlah, kakak mau pergi ke sungai dulu untuk mengambil air ya. Nanti kamu menyusul ya, adik manis? Iya, Kak. Kakek, saya pergi dulu. Ya, ya. Kemana Eda ya? Nama saya Monil. Aku Revala, mari kubantu. Tidak usah, Nona. Terima kasih, nanti merepotkanmu. Tidak apa-apa, mari. Kurang ajar. Terima kasih, Tuan. Anda telah menolongku. Itu sudah kewajiban setiap orang untuk membantu yang lemah. Aku dengar dari bandar-bandar taruhan, orang asing itu juga pandai menyanyi. Dan kau memang seorang penyanyi. Jadi, menurutku,
Untuk bisa mendekati dia, kau harus menyanyi. Rayu dia dengan lagu-lagumu yang merdu. Dan rayu dia dengan nada-nada yang sahdu. Aku setuju, Hamar. Lakukan, Revala. Pria mana yang tahan dengan rayuan suara wanita? Apalagi sambil bernyanyi. Tuh. Astagfirullahaladzim. Revala,